Saya akan membuat satu video lagi tentang satu argumentasi gitu ya, bahwa Allah menentukan atau merencanakan atau menetapkan terjadinya dosa. Semua dosa tanpa kecuali. Pada waktu saya membuat video bahwa Allah menentukan segala sesuatu, sebetulnya otomatis dosa sudah tercakup, ya. Ini ya. Kalau segala sesuatu dalam arti kata mutlak ditentukan, direncanakan, ditetapkan oleh Allah, maka itu sebetulnya sudah jelas termasuk dosa. Tapi di sini saya akan memberikan satu video tersendiri. Seperti tempo hari ya, segala sesuatu itu mencakup sebetulnya kan hal-hal yang kebetulan, hal-hal yang remeh, dosa. Nah, yang remeh dan kebetulan sudah saya bahas tersendiri. Karena yang dosa juga saya bahas tersendiri. Yang paling sukar diterima orang adalah Allah merencanakan atau Allah menentukan dosa. Jangan terlalu cepat ngomong Allah Maha Suci tidak mungkin menentukan dosa. Ingat ya, menentukan bukan berarti dia yang melakukan. Dia menentukan, dia merencanakan, dia mengatur terjadinya, tapi pengaturannya pasif. Penentuannya positif, aktif, tapi pengaturannya pasif. Ya. Nah, saudara, jangan terlalu cepat memikir tidak mungkin. Dulu saya mengapa pertama-tama mulai merasakan akan adanya penentuan dosa adalah karena saya punya dosa yang saya berusaha buang sungguh-sungguh mati-matian kepingin buang. Tidak bisa buang. Jatuh terus di dalam dosa itu terus. Dosa itu lagi. Sampai mulai timbul suatu perasaan apakah memang Allah menentukan. Dan pada waktu saya belajar teologi reform dan sebagainya, maka saya akhirnya melihat bahwa memang Allah menentukan dosa. Itu punya argumentasi yang luar biasa kuat. Pertama ya ini sama dengan argumentasi bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Dosa apapun Allah sudah tahu pada minus tak terhingga. Kalau dia tahu dosa itu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi berarti dosa itu tertentu. Kalau tertentu siapa yang menentukan? Waktu itu minus tak terhingga cuma ada Allah. Tidak bisa tidak, dosa apapun, dosa siapapun, seterkutuk apapun, semenjijikan apapun, itu ditentukan. Nah, tapi saya punya argumentasi yang lain, selain dari segala sesuatu. Ya, sekarang saya berikan argumentasi yang lain. Rencana Allah tentang penebusan dosa oleh Kristus menunjukkan adanya rencana atau penentuan tentang terjadinya dosa. Karena bahwa penebusan dosa sudah ditentukan, itu jelas menunjukkan bahwa dosa manusia yang akan ditebus Kristus itu pun juga harus ditentukan. Lalu poin B, pembunuhan atau penyaliban yang dilakukan terhadap Kristus itu juga dosa. Nah, itu juga harus ditentukan. Tapi kita kembali ke sini dulu ya. Rencana Allah tentang penebusan dosa oleh Kristus itu ada ayatnya, saudara ya. 1 Petrus 1, 19 dan 20. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Dia dipilih. 1 Petrus 1 ayat 20. Coba kita lihat bagaimana terjemahan yang lain. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan ini istilah yang artinya menunjuk pada kekekalan ya. Minus tak terhingga ya. Ini who verily was foreordained
ditentukan lebih dulu sebelum penciptaan dunia atau alam semesta. He was destined, ia ditentukan. He was chosen, dipilih. He was foreknown, diketahui lebih dulu. Tahu lebih dulu sudah saya tunjukkan ya. Kalau tahu lebih dulu pasti terjadi. Berarti ditentukan lebih dulu. Tidak bisa tidak. Prognosku ya. Jadi memang kalau mau diartikan secara hurufiah, sebetulnya foreknew atau foreknown ini yang paling hurufiah. Tapi kan sudah saya berikan argumentasi ya. Kalau Allah tahu, itu mesti terjadi. Allah tahu lebih dulu bahwa Kristus akan jadi penebus. Mesti terjadi atau enggak? Mesti. Kalau mesti berarti tertentu. Kalau tertentu berarti ditentukan. Kalau ditentukan, siapa yang menentukan? Mesti Allah. Ya. Jadi saudara, rencana penebusan dosa oleh Kristus itu ditentukan, saudara ya. Dan kalau penebusan dosa itu memang ditentukan, maka sebagai konsekuensi ada dua hal ini ya. Pertama, dosa manusia yang akan ditebus itu harus juga sudah ditentukan. Karena kalau tidak, tahu-tahu Adam tidak jatuh ke dalam dosa, semua manusia tidak jatuh ke dalam dosa, Kristusnya sudah terlanjur ditentukan menebus dosa. Kan lucu, saudara. Jadi tidak masuk akal, saudara. Secara logika, bukan kronologi ya. Kronologisnya itu rencana Allah itu semua selesai. Tapi secara logika, dia harus menetapkan terjadinya dosa dulu, baru menetapkan penebusan oleh Kristus. Jadi dosa manusia yang akan ditebus itu pun harus sudah ditentukan. Lalu kalau dia menetapkan penebusan oleh Kristus, Kristus menebuskan dengan cara disalib, dia dibunuh kan. Dan itu dosa yang sangat hebat kan, membunuh Kristus. Allah yang menjadi manusia dibunuh. Itu dosa yang sangat hebat. Nah itu tentu harus ditentukan. Kalau tidak bagaimana menentukan dia jadi penebus. Dia menebus itu harus melalui salib, tidak bisa cara lain. Dan itu pasti sudah dalam rencana Allah. Dan ayat-ayatnya juga ada. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dalam terjemahan King James, saya bacakan terjemahannya saja. Ia yang diserahkan oleh rencana yang tetap atau tertentu dan pra pengetahuan Allah telah kamu ambil dan telah salibkan dan bunuh oleh tangan-tangan jahat. Calvin memberikan komentar demikian tentang ayat ini. Petrus menyatakan bahwa ia tak menderita apapun oleh kebetulan, atau karena ia kekurangan kuasa untuk membebaskan dirinya sendiri. Tetapi karena itu ditentukan begitu dan ditetapkan oleh Allah. Karena pengetahuan ini saja, bahwa kematian Kristus ditentukan oleh rencana Allah, menghentikan semua penyebab dari pemikiran bodoh dan jahat, dan menghalangi semua batu sandungan yang, jika ini tidak ada, bisa dimengerti. Saudara, jadi Calvin sendiri dari ayat ini percaya ya bahwa tidak bisa tidak. Pembunuhan terhadap Kristus itu memang ditentukan. Dan pembunuhan itu dosa kan. Tidak bisa tidak. Sekarang komentar selanjutnya dari Calvin. Karena kita harus mengetahui hal ini bahwa Allah tidak menentukan apapun dengan sia-sia atau dengan gegabah atau sembrono. Dan karena itu di sana ada alasan yang benar untuk mana yang mau Kristus menderita. Pengetahuan yang sama tentang providensia Allah adalah satu langkah untuk mempertimbangkan tujuan dan buah dari kematian Kristus. Karena itu segera datang kepada kita dalam rencana Allah bahwa orang benar diserahkan untuk dosa-dosa kita
dan bahwa darahnya adalah harga dari kematian kita. Jadi Allah tidak menentukan ngawur saja, tentu dia punya tujuan yang baik, alasan yang baik. Tanpa kematian Kristus, orang semua masuk neraka, saudara. Jadi makanya dia rencanakan itu. Lagi komentarnya dia, Petrus mengajar bahwa Allah bukan hanya melihat lebih dulu apa yang terjadi pada Kristus, tetapi itu ditetapkan olehnya. Karena Allah bukan hanya tahu sebelumnya tentang hal-hal yang akan datang, tetapi dari kehendaknya sendiri menentukan apa yang akan ia lakukan. Sekarang kita lihat ayat yang kedua ya. Kisah Rasul 4, 27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dalam terjemahan King James yang warna merah ini saja ya. Untuk melakukan apapun yang tangan-Mu dan rencana-Mu tentukan sebelumnya untuk terjadi atau untuk dilakukan. Ini komentar Calvin. Orang-orang itu yang mengetahui hanya pengetahuan Allah saja, tetapi tidak mengakui bahwa segala sesuatu dilakukan atau terjadi karena itu menyenangkan dia, dengan mudah dinyatakan bersalah oleh kata-kata ini, bahwa Allah sebelumnya telah menetapkan hal yang terjadi itu untuk terjadi. Ya, karena Lukas yang menulis kisah Rasul ya, tidak puas dengan kata rencana, yang menambahkan juga tangan secara tidak tepat, tetapi dengan tujuan supaya ia bisa dengan lebih jelas menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa dari hal-hal tidak hanya diperintah oleh rencana Allah, tapi bahwa mereka juga diatur oleh kuasa dan tangannya. Calvin mengatakan improperly atau secara tidak benar ini ya. Mungkin karena tangan atau kuasa Allah bukan menetapkan, tapi melaksanakan ketetapan itu. Jean Charles Fox, penyaliban Kristus tidak diragukan lagi, ditentukan lebih dulu oleh Allah. Tapi itu adalah tindakan kriminal terbesar yang pernah dilakukan. Ini pikirkan ya. Yang percaya penebusan dosa itu ditentukan Allah. Biasanya artinya pun percaya itu sudah. Kalau dosanya tidak ditentukan bagaimana mungkin? Dan penyaliban terhadap Kristus, jadi pembunuhan terhadap Kristus, ini dosa yang terkutuk luar biasa. Ini tidak ditentukan bagaimana? Karena itu tidak perlu diragukan lagi bahwa dosa ditentukan lebih dulu, merupakan doktrin atau ajaran dari Alkitab. Charles lagi adalah sama sekali tidak rasional untuk berpendapat bahwa Allah tidak bisa menentukan dosa jika ia menentukan, seperti yang tidak ada orang Kristen yang meragukan penyaliban Kristus. Jika ia menentukan penyaliban Kristus, maka adalah sama sekali tidak rasional untuk berpendapat bahwa Allah tidak bisa menentukan dosa. Karena penyaliban terhadap Kristus itu, pembunuhan terhadap Kristus, itu dosa. Dan itu ditentukan. Berarti dia menentukan dosa. Kalau dia bisa menentukan satu dosa ini, mengapa tidak bisa menentukan dosa yang lain? Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Dan kita membicarakan dosa atau kejatuhan Adam. Saya tidak bicarakan Hawa karena sekalipun itu dosa yang pertama dalam dunia manusia, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah kejatuhan Adam yang pertama itu. Karena Adam dianggap sebagai wakil umat manusia. Dia jatuh, semua jatuh dalam dia. Nah sekarang saudara, dosa atau kejatuhan Adam mempunyai 3 kemungkinan. Bagi banyak orang yang percaya bahwa Allah merencanakan Adam untuk tidak jatuh, perhatikan bagian ini baik-baik ya. 3 kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain. Pertama saudara, Adam ditentukan untuk tidak jatuh. Ini kepercayaan dari banyak orang dan tentu saja Arminian percaya itu. Kemungkinan ini harus dibuang. Karena kalau Adam direncanakan tidak jatuh, dia pasti tidak jatuh. Ingat saudara, rencana Allah tidak bisa gagal. Ini kalau dalam pelajaran perbedaan itu sudah saya berikan sebelumnya. Tapi kalau saudara mau 1 ayat saja saudara, saya cukup memberikan Ayub
pasal 42 ayat 2. Kita baca mulai ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan, perhatikan ini, tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi, kalau Allah merencanakan Adam tidak jatuh, Adam pasti tidak jatuh. Kalau Allah merencanakan Adam tidak jatuh dan faktanya dia itu jatuh, berarti rencana Allah itu gagal. Dan itu bertentangan frontal dengan Ayub 42 ayat 2 yang baru saya bacakan. Saudara, sekarang poin B. Kemungkinan kedua. Dari pertama, Adam ditentukan untuk tidak jatuh. Kemungkinan kedua, Allah tidak merencanakan apa-apa tentang hal itu. Jatuh karepmu, tidak jatuh karepmu, tidak direncanakan. Saudara, ini mustahil juga. Karena kalau Allah punya kehendak atau rencana tentang hal-hal yang remeh seperti jatuhnya burung pipit ke bumi atau rontoknya rambut kita. Bandingkan Matius 10, 29, 30. Yang tidak penting, yang remeh, rontoknya rambut, jatuhnya burung pipit, ditentukan ada kehendak, ada rencana tentang hal remeh seperti itu. Bagaimana mungkin tentang hal yang begitu penting yang menyangkut kejatuhan dari ciptaannya yang tertinggi, dia tidak punya rencana. Jatuh karepmu, tidak jatuh karepmu. Itu sama sekali tidak masuk akal. Yang remeh ditentukan, yang penting tidak ditentukan, begitu. Tidak bisa lebih konyol, saudara. Orang memungkinkan menetapkan atau merencanakan yang penting, tapi tidak merencanakan yang tidak penting. Itu masih mungkin. Dibalik, tidak ada orang punya logika seperti itu. Jadi yang tersisa cuma kemungkinan ketiga. Allah memang merencanakan atau menetapkan kejatuhan Adam ke dalam dosa. Ini satu-satunya kemungkinan yang tertinggal. Dan ini satu-satunya kemungkinan yang benar. Rencana Allah selalu terjadi. Yang terjadi ini, memang Adamnya jatuh. Allah tahu atau tidak pada saat teringat bahwa Adam akan jatuh? Sudah mau ngomong Allah tidak tahu. Allah Maha tahu kan? Dia pasti tahu. Pasti tahu berarti itu pasti terjadi. Yang dia tahu tidak mungkin tidak terjadi kan? Pasti terjadi. Berarti itu tertentu kan? Kalau tertentu berarti itu ditentukan. Kalau ditentukan, siapa yang menentukan? Pada tak teringat cuma ada Allah. Jadi jelas Allah merencanakan, menetapkan, menentukan kejatuhan Adam ke dalam dosa. Ajaran populer yang mengatakan Adam ditaruh di Taman Eden dan rencana Allah yang semula adalah Adam tetap tidak berdosa dan tetap di Taman Eden. Itu omong kosong. Lalu rencana Allah gagal karena Adamnya jatuh. Sekarang Allah ganti plan B. Tadi plan A, sekarang plan B. Allah berubah rencana. Itu penghinaan, saudara. Waktu dia merencanakan, apa dia tidak tahu kalau rencananya bakal gagal? Kenapa tetap direncanakan kalau dia tahu rencananya bakal gagal? Dia terencanakan rencananya bakal gagal, lalu direncanakan plan B. Itu konyol, saudara. Manusia bisa begitu, Allah tidak mungkin seperti itu. Karena mari kita melihat kata-kata Jerome Sanfius. Orang ini bukan orang reform sebetulnya. Dia sejaman dengan Martin Luther. Sebetulnya dia seorang Lutheran. Tapi dalam persoalan ini dia sama dengan Luther. Dia cocok, dia percaya dengan setuju sama semua dengan Calvin. Biarpun Calvin datang setelah dia. Cocok semua dengan doktrinnya Agustinus. Penetapan segala sesuatu, penetapan dosa dan sebagainya. Dia menulis sebuah buku yang berjudul The Doctrine of Absolute Predestination. Dan betul-betul keras sekali doktrin predestinasinya dia. Sekarang ini kata-kata dia. Bahwa maksudnya Adam jatuh sebagai akibat dari ketetapan ilahi. Kami buktikan demikian. Allah itu atau menghendaki Adam jatuh. Atau tidak menghendaki. Atau acuh tak acuh atau tidak peduli tentang hal itu. Ini ketiga kemungkinan yang sudah saya bahas tadi. Jika Allah tidak menghendaki Adam melanggar, bagaimana mungkin ia melanggar?
Tentu saja jika Allah tidak menghendaki kejatuhan itu, ia bisa dan tidak diragukan ia akan mencegahnya. Tetapi ia tidak mencegahnya, jadi ia menghendakinya. Dan jika ia menghendakinya, ia pasti menetapkannya. Karena ketetapan Allah tidak lain adalah meterai dan pengesahan kehendaknya. Ia tidak melakukan apapun kecuali apa yang telah ia tetapkan. Dan ia tidak menetapkan apapun yang tidak ia kehendaki. Dan baik kehendak maupun ketetapan adalah kekal secara mutlak. Sekalipun pelaksanaan keduanya ada dalam waktu. Satu-satunya cara untuk menghindarkan kekuatan dari pemikiran ini adalah dengan mengatakan bahwa Allah bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli apakah manusia itu jatuh atau tetap berdiri. Tetapi alangkah memalukan dan tak berharganya terang seperti ini dalam menggambarkan Allah. Mungkinkah bagi kita untuk membayangkan bahwa Allah bisa menjadi penonton yang malas dan tak peduli terhadap salah satu peristiwa yang terpenting yang akan terjadi? Bukankah rambut kepala kita dihitung? Atau apakah seekor burung pipit jatuh ke tanah tanpa Bapa surgawi kita? Jika hal-hal yang paling remeh dan tak berharga tunduk pada penentuan ketetapannya dan pada kontrol dari providensianya, betapa lebih lagi manusia karena karya terbesar dari ciptaan yang lebih rendah ini. Jadi saudara, ini sebetulnya argumentasi yang tadi saya berikan dengan kata-kata saya sendiri. Di situ sebetulnya saya ambil dari kata-kata Jerome Sanhius ini. Cuma 3 kemungkinan. Kalau direncanakan tidak jatuh, ya pasti itu yang terjadi. Tidak direncanakan sama sekali, tidak masuk akal. Rambut burung pipit tidak jatuh kalau tidak kehendak Tuhan. Yang tersisa cuma satu. Direncanakan untuk jatuh dan itu pasti yang benar. Nah sekarang kalau dosa Adam direncanakan ada dalam rencana Allah, kenapa dosa yang lain tidak? Satu dosa bisa saudara percayai bahwa itu direncanakan oleh Allah, maka dosa yang lain ya sudah buka semua saudara. Kenapa tidak yang lain? Dan dari kemahatauan itu dia tahu segala sesuatu. Bukan tahu cuma dosa Adam, dosa menyalibkan Kristus, tidak. Tapi semua dosa dia tahu. Dosa yang paling terkutuk, pemerkosaan, pencabulan anak, apa saja, pembunuhan, penyiksaan. Semua dosa sebiadab apapun, dia tahu atau enggak? Pertanyaannya hanya itu. Saudara memikirkan dosa apapun yang saudara pikir tidak mungkin. Saya cuma tanya, Tuhan tahu apa enggak pada manusia tertinggal? Dosa itu akan terjadi. Saudara tidak bisa mengatakan tidak tahu. Kecuali saudara tidak percaya kemahatauan Allah. Kalau dia maha tahu, dia pasti tahu. Dan kemahatauan dia tidak bisa salah. Maka yang dia tahu itu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi itu tertentu. Kalau tertentu itu ditentukan. Kalau ditentukan siapa yang menentukan? Selain dari Allah. Pada manusia tertinggal itu hanya ada Allah. Sekarang argumentasi saya poin yang keempat. Mengingat bahwa boleh dikatakan semua tindakan manusia bersifat dosa atau mengandung dosa. Kita tuh sebaik apapun tindakan kita ya, selalu ada campuran dosanya. Dalam khotbah kadang-kadang bisa muncul kesombongan kita. Wah, aku tahu. Wah, banyak orang memperhatikan. Wah, banyak orang manggut-manggut. Tahu-tahu muncul kesombongan dalam diri kita. Pada waktu kita berkhotbah. Pada waktu kita memberikan persembahan yang besar. Wah, itu adalah kesombongan. Aku memberikan banyak. Pada waktu kita melakukan kesalahan apapun. Pada waktu kita berdoa. Kita bisa ngelamun. Itu dosa. Pada waktu kita berkhotbah pun bisa tahu-tahu mikir sebentar halnya apa, ngelamun bentar, balik lagi bisa. Jadi saudara, dalam tindakan yang paling salah, dosa itu ada. Saya ulangi, mengingat bahwa boleh dikatakan semua tindakan manusia bersifat dosa atau mengandung dosa, maka kalau dosa tidak tercakup dalam rencana Allah, hanya sangat sedikit hal-hal yang tercakup dalam rencana Allah. Yang bukan tindakan manusia saja kalau gitu. Tindakan manusianya hampir boleh dikatakan semua dosa. Kecuali tindakan Yesus.
Mari kita lihat kata-kata Edwin Palmer. Bahkan adalah sesuatu yang Alkitabiah mengatakan bahwa Allah telah menentukan dosa lebih dahulu. Edwin Palmer ini bukunya diterjemahkan oleh Momentum ya, LRI dulu. Dan diberikan prakata oleh Pendeta Stephen Tong. Karena penulisnya percaya penentuan dosa. Lucu kalau Stephen Tong lalu anak buahnya banyak sekali yang tidak percaya penentuan dosa. Bahkan mengatakan doktrin penentuan dosa itu sesat. Nah kok diterbitkan buku sesat ini? Dengan prakata Stephen Tong. Stephen Tong memberikan prakata untuk suatu buku yang dia tidak setujui. Ini tidak bisa lelucon. Saya lanjutkan. Jika dosa ada di luar rencana Allah, maka tidak ada satupun peristiwa kehidupan yang penting yang diperintah atau dikuasai atau diatur oleh Allah. Karena tindakan apa dari manusia yang baik secara sempurna, sebetulnya tidak ada. Seluruh sejarah juga akan ada di luar penentuan lebih dulu dari Allah. Dia perinci ya, kejatuhan Adam, penyaliban Kristus, penaklukan kekaisaran Romawi, pertempuran Hastings, saya tidak tahu apa itu, reformasi, revolusi Prancis, Waterloo, revolusi Amerika, perang saudara Amerika, kedua perang dunia 1 dan 2, pembunuhan presiden, kejahatan atau kekejaman rasial, dan bangkitnya dan jatuhnya bangsa-bangsa. Ini semua bersifat dosa. Kalau dosa tidak ditentukan Allah, semua ini terjadi di luar rencana Allah, di luar ketentuan Allah. Terjadi begitu saja, kebetulan begitu, omong kosong. Kata-kata Edwin Palmer lagi. Seandainya dosa ada di luar ketetapan Allah, maka sangat sedikit yang termasuk dalam ketetapan ini. Semua kekaisaran yang besar akan ada di luar ketetapan Allah yang kekal dan bersifat menentukan. Karena mereka dibangun pada keserakahan, kebencian, dan keegoisan. Bukan untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Memang saudara, kekaisaran itu menaklukkan segala sesuatu. Itu kalau tidak egois apa? Serakah apa? Seperti China sekarang mau menguasai seluruh laut China Selatan. Padahal mereka sudah punya sumber daya yang luar biasa. Dan dunia internasional setuju akan rumus tertentu batas 12 mil dan sebagainya. Sekarang 80-90% laut Cina Selatan mau diambil semua dan itu nabrak 12 milnya dari negara-negara banyak termasuk dari punya Indonesia. Kalau itu bukan keserakahan dan keegoisan dan sakar PDW, itu apa? Saya lanjutkan, pasti pemerintah-pemerintah di bawah ini yang mempengaruhi sejarah dunia dan tak terhitung banyaknya jiwa, tidak melakukan perluasan kekaisaran mereka untuk kemuliaan Allah. Firaun, Nebukadnezar, Kores, Alexander yang Agung, Genghis Khan, Julius Caesar, Nero, Charles V, Henry VIII, Napoleon, Bismarck, Hitler, Stalin, Hirohito. Seandainya dosa ada di luar penentuan lebih dulu dari Allah, maka bukan saja kekaisaran-kekaisaran yang luas ini dan semua peristiwa yang berhubungan dengan mereka ada di luar rencana Allah, tapi juga semua peristiwa sehari-hari yang remeh dari setiap orang non-Kristen ada di luar kuasa Allah. Karena orang yang non-Kristen itu bisanya berbuat dosa, tidak bisa berbuat baik sama sekali. Itu doktrin total depravity kan? Total inability. Karena apapun yang tidak dilakukan bagi kemuliaan Allah Kristen dan di luar iman dalam Yesus Kristus adalah dosa. Setuju sekali. Makanya di luar Kristus, orang yang di luar Kristus bisa berbuat dosa tok. Hanya dosa besar, dosa kecil. Baik, 0, 0. Tindakan-tindakan dari orang Kristen pun tidak sempurna. Bahkan setelah ia dilahirkan kembali dan Kristus hidup dalam dia, dosa tetap melekat padanya. Ia tidak sempurna sampai ia ada di surga.
Ya kita baru disempurnakan pada waktu kita mati atau sesaat setelah kita mati. Misalnya, ia tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan jiwanya. Ini bolak-balik saya jadikan dasar ya. Siapa bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa? Segenap, 100%. Suruh mengasihi Allah, saya percaya. Berapa persen? 70, 80, 90, 99, 100 saya tidak percaya. Juga ia tidak sungguh-sungguh mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Padahal dua hukum yang terutama. Bahkan tindakan-tindakannya yang paling mengagumkan atau terpuji diwarnai oleh dosa. Seperti tadi sudah saya katakan. Jika dosa ada di luar ketetapan Allah, maka sebagian besar tindakan-tindakan manusia baik yang remeh maupun yang penting dikeluarkan dari rencana Allah. Kuasa Allah direndahkan sampai pada kekuatan-kekuatan alam, seperti menggerakkan galaksi dan hukum-hukum gravitasi dan entropi. Bagian terbesar dari sejarah ada di luar kontrolnya. Entropi itu ukuran atau takaran dari perubahan dalam alam semesta yang bergerak dari keteraturan menjadi kekacauan. Saudara, saya kata-kata dia jelas. Kalau dosa tidak tercakup, yang tercakup dalam rencana Allah itu sangat sedikit. Dan kita percaya Allah berdaulat itu begitu. Yang tercakup dalam rencananya, yang dia atur terjadinya itu hanya sangat sedikit begitu. Dan itu Allah yang berdaulat. Itu bukan Allah, saudara. Saya tidak tahu apa namanya. Karena poin yang kelima, saudara. Ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan adanya dosa di dalam rencana Allah. Saudara, saya berikan banyak ya. Tetapi nanti ada yang ini banyak yang saya baca sepintas saja. Sebetulnya itu argumentasi yang valid, sah. Tapi ayatnya cuma menunjukkan Allah tahu. Tapi cara tahu ya, argumentasi saya tetap berlaku terus ya. Kalau Allah tahu, itu mesti terjadi. Kalau mesti terjadi, itu tertentu. Kalau tertentu, itu ditentukan. Kalau ditentukan, itu ditentukan Allah. Jadi sebetulnya yang Allah tahu ini sama saja itu menunjukkan dosa itu ditentukan atau direncanakan. Nah, coba lihat Keluaran 3:19. Aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Ayat ini kelihatan sepintas hanya menunjukkan Allah tahu dosa yang akan terjadi. Jadi bukannya Allah itu menentukan dosa itu. Demikian juga dengan banyak ayat di bawah ini. Tapi nanti akan saya tunjukkan bahwa Allah tahu atau Allah memberikan nubuat melalui nabi-nabi dan sebagainya. Karena dia sudah menentukan hal itu. Ini mungkin yang memberikan nubuat ini akan saya buat dalam video tersendiri. Ya, jadi yang Allah tahu akan saya baca sepintas-sepintas saja. Ini poin B Ulangan 31 ayat 16 dan 21. Allah sudah menubuatkan kepada Musa, engkau akan mati ya, kenapa dia tuh mati ya. Lalu bangsanya akan bangkit dan berzina dan sebagainya. Mereka akan meninggalkan aku. Jadi Israel itu akan menyembah berhala dan sebagainya. Ini sudah dinubuatkan. Musa akan mati, setelah itu mereka akan menyembah berhala dan sebagainya. Sudah dinubuatkan. Bisakah gagal? Tapi saudara mungkin berkata, oh Allah cuma tahu. Tidak bisa, saudara hanya tahu. Tahu itu pasti terjadi. Pasti terjadi itu tertentu dan sebagainya. Poin C, 2 Samuel 12, 11, 12. Ini nubuat bahwa istri-istri Daud akan disetubui oleh Absalom. Di siang hari di muka umum, saudara ya. Karena dia mengambil istrinya orang, Batsheba itu istri dari Uria diambil. Sebagai hukuman Tuhan putuskan istri-istri Daud akan diambil oleh Absalom. Engkau melakukan tersembunyi, aku melakukan terang-terangan di hadapan Israel. Nah, saudara bisa baca 2 Samuel 16 ayat 22 itu pelaksanaan dari nubuat ini terjadi. Ya.
Saudara, Absalom meniduri atau memperkosa istri-istri atau sele-sele Daud. Sesuatu yang luar biasa, terkutuk dan biadab. Tetapi itu dinubuatkan. Saya tanya, bisakah nubuatnya gagal? Mustahil. Berarti pasti terjadi. Berarti ditentukan, bukan? Sekarang 2 Raja 8, 11-13. Elisa menubuatkan tentang Hazael. Ini orang Aram, ya. Aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Semua kekejamannya dan sebagainya, bayi akan diremukkan, terunanya kau bunuh dengan pedang, perempuan yang mengandung akan dibelah. Ini semua dinubuatkan oleh Elisa. Hazaelnya tidak percaya. Apakah aku ini cuma anjing toh? Aku begitu rendah, kok bisa melakukan hal sehebat itu? Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Saat ini Hazael belum raja. Tapi Tuhan sudah memperlihatkan kepada Elisa dia akan jadi raja, lalu dia mampu melakukan kekejaman ini. Pada waktu dia mengalahkan Israel. Sudah ditentukan. Hanya nubuat. Nubuat itu pasti terjadi, bukan? Faktanya nanti terjadi. Karena poin E, Yesaya 6, 8-10. Janganlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tapi menangkap jangan, dan sebagainya. So, nubuat ini tergenapi berulang-ulang. Saudara bisa baca sendiri, saya tidak akan ajak bacakan. Matius 13, 13-15, Markus 4 ayat 12, Lukas 8 ayat 10, Yohanes 12 ayat 40, Kisah 28, 26, 27. Terjadi pada zamannya Yesaya. Tapi terjadi lagi pada zamannya Yesus, terjadi lagi pada zamannya Paulus dan sebagainya. Jadi saudara, ini menunjukkan bahwa Allah sudah menentukan bahwa Yehuda akan menolak firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Yesaya. Dan Allah juga sudah menentukan bahwa orang-orang Yahudi akan menolak Kristus. Hanya tahu? Tidak mungkin. Daniel 11 ayat 36. Nah, kalau ini bukan ngomong tahu saudara, ini ngomong ditetapkan. Ya. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Dia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Ini menunjukkan bahwa dosa dari raja ini di mana ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah dan mengucapkan kata-kata tak senonoh terhadap Allah sudah ditetapkan. Ini telah ditetapkan. Di sini bukan cuma tahu saudara ya. Dikatakan telah ditetapkan. Orang Armenian coba tafsirkan ayat ini. Dan karena ditetapkan pasti terjadi. Saya lanjutkan Habakuk 1:12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu, Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Kau tetapkan, kau tentukan. Bukan cuma tahu di sini. Biarpun penindasan yang dilakukan oleh orang Kasdim terhadap orang Israel ataupun dalam arti Yehuda ya, merupakan hukuman Tuhan bagi mereka, tapi tetap merupakan suatu dosa ya. Tapi ayat ini mengatakan bahwa hal itu ditetapkan atau ditentukan oleh Allah. Karena poin H, Matius 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Harus ada itu pasti kan, tertentu kan. Jelas bahwa dosa itu, penyesatan itu dosa. Dosa itu telah ditetapkan. Tapi sekalipun ditetapkan, perhatikan ya, celakalah orang yang mengadakannya. Laki-laki reform percaya tanggung jawab manusia. Penyesatan ditetapkan tidak berarti kalau terjadi penyesatan yang menyesatkan tidak salah. Celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Tidak bisa tidak. Yang menyesatkan maupun yang disesatkan itu salah. Sekarang kita masuk dalam poin I.
Coba banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, ini nubuat jemaat. Ya, akulah Mesias. Ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan banyak orang akan murtad. Murtad itu kan dosa. Dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Hanya nabi palsu. Menyesatkan banyak orang. Baik nabi palsunya maupun orangnya sesat yang disesatkan itu. Semua dosa juga. Makin bertambahnya kedurhakaan. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ini semua dosa juga. Lalu Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan adakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang bilang juga. So, semua itu dosa. Dinubuatkan. Harus terjadi atau bisa nubuatnya gagal. Tidak mungkin gagal, saudara. Mesti terjadi. Poin C. Ini nubuat tentang murid-murid akan goncang. Dan juga Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Tidak usah saya bacakan. Iman goncang, murid-murid lari, penyangkalan Petrus 3 kali sudah dinubuatkan. Petrus mati-matian tidak mau. Bisakah dia tidak mau? Bagaimanapun kerasnya keinginan Petrus dan murid-murid lain untuk menolak terjadinya hal itu, akhirnya hal itu tetap terjadi. Nubuat tidak bisa gagal karena nubuat itu berasal dari rencana Allah. Poin K, Lukas 17:25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Perhatikan kata harus ini ya. Harus terjadi. Tidak bisa tidak terjadi. Harus ditolak juga oleh angkatan ini. Mereka nolak Kristus, dosa lah. Poin L, Lukas 22:22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Ini seperti yang telah ditetapkan. Akan tapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus, yang jelas-jelas adalah satu dosa, itu telah ditetapkan. Tidak bisa, tidak terjadi. Tapi lagi-lagi tanggung jawabnya Yudas bukan dibuang. Celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Yudas tidak bisa tidak mengkhianat. Tapi pada waktu dia mengkhianat dengan kemauannya sendiri. Dan karena dia bersalah, dia tetap harus dihukum. Karena N, langsung beberapa ayat ini ya. Kisah 2:23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kisah 3:18. Tapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Kisah 4:27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa melawan Yesus. Melawan Yesus itu dosa atau tidak? Hamba-Mu yang kudus yang engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu telah engkau tentukan. Telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Saudara, ayat-ayat di sini ini menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap Kristus ini dosa yang paling terkutuk. Sudah ditentukan sejak semula. Perhatikan khususnya kata-kata menurut maksud dan rencananya dalam kisah 2:23. Juga kata tentukan dalam kisah 4:28. Jelas ini bukan sekedar menunjuk pada foreknowledge atau pengetahuan lebih dulu dari Allah. Tapi menunjuk pada foreordination atau penentuan lebih dulu dari Allah. Masih menyangkal? Saya lanjutkan poin N. 1 Timotius 4:1. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Baik penyesatnya maupun orang-orang yang disesatkan, ini dinubuatkan. Ini dosa, saudara. Nubuat tok, hanya tahu. Nubuatnya bisa gagal atau enggak? Enggak mungkin, saudara. Lalu poin U, 2 Timotius 3:1-5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Ini semua ini dosa, saudara.
Manusia akan cinta dirinya sendiri, jadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Baca sendiri semuanya. Ini dinubuatkan. Lalu secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi secara lahiriah mereka Kristen. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Hanya Kristen KTP tentu saja. Ya. Ini menunjukkan bahwa kebrengsekan orang-orang pada akhir zaman sudah ditetapkan, pasti akan terjadi. Poin B. Karena 2 Timotius 4, 3 dan 4. Karena akan datang waktunya. Nubuat ya, karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sekarang sudah terjadi, makin mendekati akhir zaman, makin nemen. Karena itu sekarang saudara, makin orang memberitakan Injil yang benar dan ajaran firman yang benar, makin sedikit yang mau mendengar. Saya tidak terlalu heran kalau saya tidak disenangi banyak orang. Dan semua hamba Tuhan yang betul-betul nginjil dan betul-betul serius ngajar kebenaran, tidak disenangi orang terlalu banyak. Tapi kalau buat video-video yang bombastis, yang tidak karu-karuan, bahas hal-hal konyol, wah yang nonton luar biasa banyaknya. Memang kalau mau jadi YouTuber yang laris, jangan ajar ajaran yang benar. Jangan ajar ajaran yang sehat. Nanti yang mau tidak banyak. Saya tidak peduli, saya tidak banyak yang jadi viewers, persetan lah. Saya buat banyak video. Sekarang buat yang pendek-pendek, supaya orang mau mendengar. Karena kalau seri Providence of God ini saya khotbahkan dalam 31 session. Masing-masing mungkin sekitar 2 jaman. Siapa yang mau dengar itu? Hanya sangat sedikit orang mau dengar. Makanya saya bahas sekarang sepotong-sepotong. Tapi tetap ini bukan topik-topik yang bombastis. Ini betul-betul ajaran yang sehat. Saya berharap orang sudah mendengar pendek mau mendengar penonton yang panjang seluruhnya. Ya saudara, ini dinubuatkan. Sekarang sudah terjadi. Dan pasti akan lebih nemen terjadinya. Memang tidak bisa gagal, tapi jangan saudara yang menggenapi. Sekarang mari kita masuk poin Q. Wahyu 16. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Istilah genap itu menunjukkan bahwa jumlah orang yang dibunuh sudah ditentukan. Mereka ini kan rasanya kepingin Tuhannya tegakkan keadilan. Ditunggu dulu sampai genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Mati syahid. Itu bilangannya Allah sudah tetapkan. Sebelum itu genap, tidak bisa. Yesusnya datang kembali dan sebagainya, tidak bisa. Ya saudara, jumlah orang yang dibunuh sudah ditentukan. Padahal pembunuhan orang Kristen ini dosa. Jadi saudara, kalau saudara membaca ayat di atas ini mungkin saudara mengatakan ayat itu hanya menunjukkan Allah tahu lebih dulu adanya dosa atau Allah menubuatkan. Tapi Allah tidak menentukan adanya dosa. Jawaban khusus tentang hal-hal itu nanti akan saya berikan secara terpisah. Tapi di sini saudara, saya akan menunjukkan bahwa dari sederetan ayat yang banyak itu, ini yang akan saya tunjukkan. Sekalipun bisa diartikan bahasa bagian, bahkan sebagian besar dari ayat di atas cuma menunjukkan Allah tahu lebih dulu atau menubuatkan. Tapi sebagian kecil, yaitu ayat ini,
Daniel 11:36, Lukas 22 ayat 22, Kisah 2:23, Kisah 4 27 28. Secara eksplisit atau jelas atau menyolok menunjukkan bahwa Allah menetapkan dosa. Karena ayat-ayat itu menggunakan istilah-istilah ditetapkan. Daniel 11:36 tadi waktu membaca sudah saya baca, saya mau baca lagi silahkan. Ditetapkan Lukas 22 ayat 22. Menurut maksud dan rencananya, Kisah 2:23, segala selain telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa kehendakmu, Kisah 4:28. Silakan baca sendiri, maka saudara akan mendapatkan. Jadi saudara, sekalipun mayoritas ayat-ayat tadi berbicara, ya kelihatan sepintas cuma Allah bernubuat. Allah tahu. Tapi saya sudah katakan nubuat pasti terjadi, bukan? Dan tahu itu nanti pasti terjadi juga, bukan? Tetap tidak bisa lari. Tapi nanti bahwa nubuat dan rencana itu sama sebetulnya. Nanti akan saya buat video tersendiri. Sekarang saya pindah pada poin lain ya. Tadi kan poin 5 ya, yang ayat diadat banyak. Poin 6, penentuan dosa ini tidak dipercaya oleh orang-orang yang mengaku reform seperti Stephen Thom dan banyak anak buahnya. Bahkan saya dikatai sebagai hyper Calvinis karena saya percaya ini. Padahal saudara, poin 6 itu pikirkan ya. Penentuan dosa itu sejalan dengan doktrin-doktrin reform yang lain. Seperti misalnya poin A, election atau pemilihan, predestinasi. Saya tidak usah baca ayat-ayat ini ya, karena saya saat ini bukan sedang mengajar predestinasi. Tapi predestinasi itu jelas dasar Alkitabnya kuat. Saya tunjukkan dok. Roma 9, 6-24. Efesus 1 ayat 4, 5, 11. 1 Tesalonika 5 ayat 9. 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat 9. Nah, sejalan penentuan dosa sejalan dengan election atau pemilihan. Karena manusia dipilih untuk diselamatkan itu apa? Diselamatkan dari apa? Dari dosa. Kalau dosa itu tidak ada, lalu pemilihan untuk diselamatkan itu diselamatkan dari apa? Kalau dosa tidak ada, electionnya tidak ada gunanya. So, election untuk apa? Jadi sebetulnya secara logika penentuan dosa itu harus mendahului penentuan selamat. Karena diselamatkan itu dari dosa. Kalau penentuan dosa itu tidak ada, tahu-tahu orangnya tidak berdosa semua. Lalu penentuan selamatnya ini bagaimana saudara? Sudah terlanjur ditentukan selamat. Selamat dari apa? Jadi saudara, penyelamatan manusia dari dosa itu ditentukan. Bagaimana mungkin dosanya tidak ditentukan? Memang secara kronologis penentuan Allah atau rencana Allah itu terjadi seketika ya. Tidak dalam proses seperti kita. Tapi secara logika, penentuan dosa harus mendahului predestinasi. Saya infralapsarianisme. Saya tidak percaya supralapsarianisme. Tapi bahkan supralapsarianisme percaya penentuan dosa, nanti saya akan tunjukkan. Cuma urut-urutan dalam pemikiran itu terbalik. Orang yang percaya election, Stephen Thom kan percaya election ya. Anak-anak buahnya yang pendeta-pendeta yang menolak saya ini juga percaya election. Nah, tapi menolak reprobation tetap tidak bisa menghindar dari doktrin penentuan dosa ini. Cukup dia percaya election, dia harus percaya penetapan dosa. Karena penyelamatan manusia dari dosa itu yang ditentukan. Pikirkan coba logika saudara dari mana? Kalau saudara percaya election, saudara tidak percaya penentuan dosa. Lalu manusia itu ditentukan untuk selamat dari apa? Kan dari hukuman dosa. Bagaimana bisa ada hukuman dosa kalau dosanya tidak ada?
Saudara tolak reprobation pun saya tidak lepas kok. Hanya percaya election, menolak reprobation tidak lepas. Penentuan dosa tetap harus diterima. Lebih-lebih kalau saudara reform yang lebih bagus percaya reprobation, penentuan binasa. Saya hanya bacakan, tunjukkan alamat ayatnya ya. Amsal 16 ayat 4, Yohanes 17 ayat 12, Roma 9 ayat 13, 17, 18, 21, 22, 1 Petrus 2 ayat 8, Yudas ayat 4. Yang jelas-jelas mensyaratkan penetapan dosa dalam kehidupan orang-orang yang ditentukan binasa itu. Jadi ingat, memang saya infralapsarianisme, nanti saya jelaskan singkat. Saya bukan supralapsarianisme. Ditentukan dosa, baru ditentukan tidak diselamatkan, dilewati. Berarti dia jadi reprobate atau ditentukan orang yang ditentukan binasa. Binasa dalam dosanya. Orang-orang itu ditentukan untuk binasa dalam dosa. Perhatikan ini. Bagaimana mungkin dosanya tidak ditentukan? Editor dari Calvin Commentary tentang surat Roma itu adalah John Owen. Dan dalam komentarnya tentang Roma pasal 9 ayat 11. Jadi dari Calvin Commentary ya, di footnote-nya itu ada komen dari John Owen sebagai editor dari buku itu. Pemilihan dan penentuan binasa secara paling jelas mensyaratkan manusia sebagai jatuh dan terhilang. Memang dari sana kata-kata itu mendapatkan arti mereka. Orang ini punya logika. Kalau orang percaya election, tidak percaya penentuan dosa, itu tidak punya logika. Lebih lagi dia percaya election dan percaya reprobation, tidak percaya penentuan dosa, lebih nemen tidak punya logikanya. Saya tahu Stephen Tong itu orang pinter. Bagaimana mungkin dia logikanya tidak jalan, saya tidak ngerti. Apakah hanya gengsi karena tidak bisa menjawab argumentasi saya? Kalau gengsi lalu dia mengeraskan hati, ini sesuatu yang luar biasa membahayakan. Nah, sekarang masuk poin C. Jadi tadi kan sesuai dengan doktrin-doktrin reform yang lainnya, sejalan tuh ya. Doktrin yang pertama election, doktrin yang kedua reprobation, doktrin yang ketiga infralapsarianisme maupun supralapsarianisme. Reform terbagi dua, infra dan supra. Dua-dua percaya adanya penetapan dosa, saudara. Cuma urut-urutan dalam pemikiran. Semua orang reform percaya ya pada waktu Allah merencanakan itu membuat rencananya tuh instan ya. Bleng, semuanya sekaligus jadi. Jadi kalau secara kronologis urut-urutan ini tidak ada. Karena semua bersamaan terjadinya. Tapi urusan urut-urutan secara logika. Dalam logika Allah. Ini sebetulnya kengangguran ke orang mempelajari ini ya. Urut-urutannya bagaimana? Maka ada dua kelompok orang reform. Infralapsarianisme atau supralapsarianisme. Urut-urutan dalam infralapsarianisme, ingat ya, ini urut-urutan dalam pemikiran Allah secara logika. Ya. Maka urut-urutannya dia merencanakan penciptaan lebih dulu. Lalu kejatuhan karena dosa. Lalu predestinasi, pemilihan selamat dan penentuan binasa. Lalu penebusan oleh Yesus Kristus. Lihat, ada kejatuhan dalam dosa. Infra, ya. Infra percaya jatuh dalam dosa ini ditentukan. Baru pemilihan selamat dan penentuan binasa. Nah, urut-urutan dalam supralapsarianisme ini memang ada tidak logisnya. Nomor satu langsung pemilihan untuk selamat dan penentuan binasa. Election dan reprobationnya itu ranking 1. Aneh saudara, orangnya belum ada dalam pemikiran Allah.
Dalam pemikiran perencanaannya pun secara logika belum ada. Dosanya juga belum ada, orangnya belum ada kok. Tapi langsung pemilihan selamat dan penentuan binasa bisa ada. Ini sebetulnya tidak logis bagi saya. Nah, tapi bagaimanapun inilah supra. Dan sebagian orang reform percaya supra. Satu, pemilihan selamat dan penentuan binasa. Dua, penciptaan. Tiga, kejatuhan dan dosa. Empat, penebusan oleh Yesus Kristus. Perhatikan, tiga ini tetap ada. Kejatuhan dan dosa ini dipercaya oleh supra. Jadi apakah saudara termasuk infra atau supra? Saudara mestinya percaya penentuan dosa. Dia tidak terhindar, saudara. Mau infra, mau supra, tidak terhindar dari doktrin penentuan dosa. Nah, ini saya berikan catatan ya untuk mewaspadai saja. Poin A, baik urut-urutan dalam supralapsarianisme maupun infralapsarianisme hanyalah merupakan urut-urutan dalam pemikiran Allah, bukan dalam terjadinya atau pelaksanaan rencana itu. Poin B, urut-urutan dalam pemikiran Allah, dalam infra maupun supra, bukanlah urut-urutan kronologis atau waktu, tapi hanya urut-urutan berdasarkan logika. Pada waktu Allah membuat rencana, karena dia maha kuasa, maha tahu, maha bijaksana dan sebagainya, maka dia membuat seluruh rencananya dalam seketika. Dia bukan manusia yang karena keterbatasan pemikirannya harus membuat rencana secara bertahap. Kalau manusia memang begitu ya. Saudara waktu SD paling-paling memikirkan SMP mau masuk mana. Tidak mungkin cara merencanakan nanti kawin, nanti punya anak, beli rumah di mana. Tidak ada anak SD gitu gila. Waktu sudah SMP mikirkan SMA, waktu sudah SMA mikirkan fakultas, waktu fakultas, nah baru cukup dewasa untuk memikirkan mau kawin, mau apa. Perencanaan kita terjadi bertahap, secara kronologis bertahap. Tapi Allah bukan manusia. Dia merencanakan blang. Tidak ada urut-urutannya sebetulnya. Jadi itu hanya secara logika, bukan secara kronologis. Jadi saudara, kalau saudara mengaku reform, saudara percaya yang mana dari 4 pandangan tadi? Election, reprobation, supra, infra. Yang manapun saudara percayai, satu saja sudah mengharuskan saudara percaya penetapan dosa. Lebih-lebih kalau saudara percaya 2, 3, atau 4 saudara percaya. 4 saudara percaya, tapi saudara tidak percaya penetapan dosa. Saudara tidak punya logika. Kasarnya saudara orang tolol. Jadi jika saudara mengaku sebagai orang reform, tapi saudara tidak percaya Allah menetapkan atau menentukan atau merencanakan dosa, renungkan hal-hal yang sudah saya bahas dalam video ini. Ketidakpercayaan saudara akan penetapan dosa bertentangan dengan kepercayaan saudara terhadap doktrin reform yang lain yang saya sebutkan di atas. Dan kalau doktrin-doktrin tersebut juga tidak saudara percayai, election pun tidak, maka jelas saudara sama sekali bukan orang reform. Jangan berdusta dan melakukan penipuan massal dengan mengaku reform. Terus terang saya muak dengan orang yang mengaku reform di mana-mana, tapi tentang election pun tidak percaya. Pendeta Yakub Susabda, saya tahu 2 khotbahnya. Yang satu berjudul Unconditional Election, yang satunya Predestinasi kalau tidak salah. Seakan-akan dia percaya, tapi coba dengarkan video itu, kelihatan sama sekali dia tidak percaya bahkan election. Jangan ngomong reprobation. Tapi lucunya ngaku reform. Dia lebih parah, jauh lebih parah dari Stephen Tong. Stephen Tong masih percaya election.
infrala dan supra Stephen Tong, saya tidak pernah tahu dia mengajar itu. Reprobation saya tidak yakin Stephen Tong percaya. Tapi Stephen Tong tidak percaya penetapan dosa. Tapi saya sudah memberikan argumentasi kelewat banyak. Saya mau tahu kalau Stephen Tong pun bisa menjawab, itu saya kepingin tahu. Satu saja yang kemahatauan Allah dia tidak bakal bisa jawab. Allah ada di atas waktu, dia tidak bisa jawab. Ayat-ayat banyak ini tidak bisa jawab. Oh, doktrin-doktrin reform yang lain sejalan, dia juga tidak bakal bisa jawab. Argumentasi penetapan dosa ini luar biasa kuatnya. Tidak mungkin bisa dilawan oleh siapapun. Saya harapkan orang yang semi-reform jadi reform. Setelah membaca atau mendengar, menonton video ini, dan video-video saya yang lain yang satu grup dengan ini ya. Saya harapkan semua akan menjadi reform yang sungguh-sungguh. Percaya penentuan dosa. Saya akui bahwa kalau percaya penentuan dosa, ada problem. Itu diakui oleh para ahli teologi reform. Kalau tidak saya, Roland Butler yang mengatakan, kalau kita percaya penentuan dosa memang ada problem. Tapi problem yang lebih besar akan kita hadapi kalau kita menolak itu. Keberatan-keberatan terhadap penentuan segala sesuatu, penentuan dosa, itu ada saya tahu. Tapi tetap bisa dijawab. Mungkin tidak 100% memuaskan. Tapi kalau tidak mau percaya itu, keberatannya jauh lebih besar dan tidak bisa dijawab. Sebagai contoh debat saya dengan Stephen Liao dan Andrew Liao, mereka tidak bisa jawab sama sekali tentang argumentasi saya dari kemahatauan Allah minus tak terhingga itu. Mereka sama sekali tidak bisa jawab. Dan belum pernah memang ada orang yang bisa jawab. Jauh lebih sukar mempertahankan kalau saudara tidak percaya penentuan segala sesuatu dan dosa daripada kalau saudara percaya. Kalau percaya, saya akui ada keberatan-keberatannya. Dan saya usahakan nanti suatu video-video untuk menjawab itu. Yang tentang penetapan dosa, cukup sampai di sini argumentasinya. Dan satu hal, kalau saudara percaya Allah menentukan dosa itu, ingat ya, reform tetap percaya tanggung jawab manusia. Jadi jangan lalu, Allah tentukan dosa, aku ya sudah dosa saja terus. Tidak ada reform mengajarkan demikian. Itu fitnahan dari kalangan Surentolio mungkin. Tapi tidak ada reform sejati mengajarkan demikian. Kita tetap bertanggung jawab melakukan yang terbaik. Dan kalau kita berdosa, kita tetap bertanggung jawab dosa itu. Kita tetap salah. Titik. Lalu gunanya apa? Gunanya saudara, kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kita lebih mudah mengampuni sebetulnya. Dengan memikirkan. Tidak usah mikirkan orang itu. Kalau mikirkan orang itu sudah jengkel. Tapi memikirkan bahwa Tuhan yang menentukan. Dengan memikirkan Tuhan menentukan. Dan Tuhan mengasihi kita. Dia menentukan itu untuk kebaikan kita. Maka kita lebih bisa menerima itu. Jadi bagian terakhir ini penting ya. Jangan hanya percaya Allah menetapkan dosa lalu tidak ada gunanya. Apalagi lalu tanggung jawab dibuang. Saudara jadi hyper Calvinis kalau gitu. Tanggung jawab tetap ada. Dan pada waktu orang berbuat salah pada saudara, pikirkan bukan orangnya, tetapi Allah yang menentukan hal itu. Orangnya memang salah, tetap bukan tidak salah, orangnya salah. Tapi dengan memikirkan Allah menetapkan itu, kita lebih bisa menerima. Seperti Yusuf waktu dijual. Dan waktu ketemu saudara-saudaranya, dia mengatakan Allah yang menyuruh aku. Mengatur. Memang saudara-saudaranya menjual. Saudara-saudaranya kurang ajar. Tapi Yusufnya tidak mau mengingat itu. Dia lihat yang lebih tinggi, Allah yang mengatur terjadinya itu.
dan tujuannya memelihara bangsa Israel supaya tidak musnah pada 7 tahun kelaparan. Maka dia tidak punya dendam pada saudara-saudaranya. Kalau saudara yang salah tetap salah, tapi dia bisa tidak dendam karena dia memikirkan Allah yang menentukan dan mengatur. Ini manfaat dari doktrin penetapan dosa itu. Sampai di sini pelajaran ini semoga bisa jadi berkat.